Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi orang tua. Hari ini kita masih masuk di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 5. Untuk yang pertama, kita sama-sama akan belajar tentang MUPEL PPKN. Nah, ini adalah materi yang sudah pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Masih tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bu Ina akan mengulang sebentar tentang penerapan sikap sesuai dengan sila-sila yang tadi sudah Bu Ina sampaikan. Yang pertama, lambang bintang. Anak-anak masih ingat lambang bintang merupakan lambang dari sila pertama Pancasila, ya. Nah, sila pertama itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu kegiatan, semua hal yang hubungannya dengan Tuhan itu termasuk dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, sila pertama atau sila ke-1. Contohnya, berdoa sebelum makan, sholat, membaca kitab suci, beribadah ke gereja, beribadah ke wihara, dan masih banyak yang lain. Itu merupakan contoh sikap dari sila pertama. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan gambar perantai, ya. Nah, sila kedua itu segala sesuatu sikap yang selalu berhubungan dengan membantu sesama. Ya, contohnya ketika ada teman yang jatuh, anak-anak tidak mengejek, tidak nyukurke ya, tapi dibantu, mungkin diobati atau dipapah dan lain sebagainya. Ketika kamu melihat ada kakek atau nenek yang ingin menyeberang jalan dan kesulitan karena mungkin kondisi jalannya rame, kamu mau membantu, itu termasuk juga penerapan sikap dari sila kedua. Kemudian kalau di sekolah kamu melihat bapak ibu guru kesusahan ketika membawa buku, kamu menawarkan diri untuk Pak, Bu, bolehkah saya bantu? Itu juga termasuk contoh dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Dan masih banyak lagi, anak-anak bisa menyebutkan banyak hal, boleh di rumah, ketika di rumah, boleh di sekolah, atau di mana saja. Nah, sila yang ketiga kemarin dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu merupakan lambang dari sila ketiga. Sila ketiga selalu berhubungan dengan kerukunan, ya, karena bunyinya saja Persatuan Indonesia. Jadi hubungannya tentang sikap yang berhubungan dengan kerukunan. Contohnya, anak-anak bermain bola bersama dengan temannya, tidak membeda-bedakan. Ya, bermain kelereng bersama teman, belajar kelompok bersama. Intinya pada sila ketiga anak-anak boleh bermain, boleh belajar bersama, tetapi tidak boleh membeda-bedakan. Ya, aku nggak mau main sama kamu karena kamu laki-laki, aku anak perempuan, tidak boleh. Ya, anak perempuan juga boleh bermain bola dengan anak laki-laki kalau memang mau dan bisa. Ya, jadi tidak boleh membedakan jenis kelamin, tidak boleh membedakan agama, tidak boleh membedakan suku, ya. Jadi kalau kerukunan itu tidak boleh membeda-bedakan. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan bersama, tidak membeda-bedakan, itu termasuk dari penerapan sikap dari sila ketiga. Nah, Bu Intan rasa dari sila pertama, 2, dan 3 anak-anak sudah matang ya, sudah tahu karena kita sudah mengulang-ulang sejak di di subtema 1, 2, dan 3 itu terus diulang-ulang lagi. Ya, jadi kalau nanti anak-anak melihat dari lembar kerjamu di LKS lembar 3.2, ya, di lembar 3.2 di bagian atas sendiri, ya, di bagian atas sendiri, nih, ya, di sini ada kolom, ya, di kolom ini anak-anak bisa mengerjakan nomor ada 1, 2. Jadi kamu disuruh menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan silanya. Misalnya di kolom pertama sila pertama. Contohnya apa? Kamu tuliskan di sini. Sikapnya ya, contoh sikapnya. 2. Ya, masing-masing sila kamu tuliskan contoh sikapnya 2.
Begitu juga dengan sila kedua. Tadi sila kedua contohnya apa? Anak-anak tuliskan di bagian kolom ini yang kosong. Begitu juga dengan sila ketiga, ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan itu, menuliskan itu sesuai dengan kolomnya, ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia. Nih, kita akan belajar membuat kalimat perintah sederhana melalui gambar. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa itu kalimat perintah, apa itu ciri-ciri dari kalimat perintah. Kalau kemarin tugasmu melengkapi kalimat perintah yang rumpang, kamu tinggal menuliskan kata perintah yang kurang. Sekarang kamu bisa belajar untuk membuat kalimat perintah secara utuh dengan melihat gambar. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ya, di sini ada ruangan, ini sepertinya kamar ya, berantakan sekali. Ada boneka, ada bola di mana-mana, ada sampah. Ya. Nah, kalau misalnya kalian melihat kondisi seperti ini, ya, mungkin kamu melihat kondisi kamar adikmu seperti ini. Perintah apa yang akan kalian ucapkan? Perintah apa yang akan kalian sampaikan untuk adikmu? Ya, misalnya adikmu namanya Lani. Maka kalimat perintahnya adalah, Lani, bersihkan kamarmu. Ya, jadi kamu menyuruh adikmu yang bernama Lani untuk membersihkan kamar. Dengan kondisi kamar yang berantakan seperti ini, pasti akan menyulitkan ketika anak-anak belajar. Nah, ini adalah kalimat perintah yang bisa kamu ucapkan dengan melihat gambar seperti ini. Bu Intan ulangi lagi sedikit tentang ciri-ciri dari kalimat perintah. Yang pertama, kata perintah selalu diakhiri dengan kata kan atau lah. Ya. Atau boleh kamu pakai dua-duanya, kan dan lah. Bersihkanlah, bersihkan, bawalah, bawakanlah, itu boleh, ya. Kemudian setelah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Atau anak-anak boleh menuliskan juga di depannya di sini disisipi dengan kata tolong, boleh, ya, menjadi Lani, tolong bersihkan kamarmu, ya, boleh, ya. Jadi bisa ditambahi dengan kata tolong. Kemudian kata perintahnya harus diakhiri dengan kata kan atau lah atau dan atau kanlah, ya. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Itu contoh membuat kalimat perintah sederhana melalui gambar. Nah, sama seperti tugas yang Bu Intan sudah siapkan untuk kamu. Masih di halaman 2, di situ Bu Intan sudah siapkan 2 gambar anak-anak. Perhatikan, ini adalah ruang kelas, dua-duanya adalah ruang kelas, ya. Kamu perhatikan gambar yang pertama, papan tulisnya kotor, mejanya berantakan. Kira-kira kalau anak-anak menjadi Bu Intan melihat kondisi kelas seperti ini, kalimat perintah apa yang biasanya akan Bu Intan ucapkan, Bapak Ibu guru ucapkan? Anak-anak tuliskan di sini. Kamu boleh menyebutkan namamu atau boleh menyebutkan nama orang lain. Ya, kamu buat kalimat perintah yang sesuai dengan gambar yang ada di situ. Ya, terserah kalimat perintah apapun, tapi harus sesuai dengan gambar. Ya, nah di sini boleh diberi akhiran lah. Tapi kalau anak-anak mau memberi akhiran kan juga boleh. Tapi ingat, setiap kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung. Ya, nah Bu Intan berharap anak-anak sudah bisa mengerjakan tugasnya. Jika belum paham, kalian bisa bertanya pada Bu Intan melalui WA Group atau bisa belajar bersama dengan orang tuamu di rumah. Ya,
Itu untuk materi PPKN dan bahasa Indonesia. Sebentar kita akan melanjutkan materi tentang matematika, yaitu tentang penjumlahan menyimpan bersusun pendek di video selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Kita lanjutkan ke matematika.